mencatat kasus diabetes mellitus mengalami peningkatan di Indonesia. Kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat dalam. Pagi Ibu, selamat pagi Bapak, silakan duduk. Dari perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Cili yang menjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu siapa yang sakit ya? Ini dok, kakakku. Akhir-akhir ini dia lemas. Lemas ya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Hari dokter. Pak Hari ya. Umurnya berapa? 25 tahun dokter. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya sering merasa lemas. Lemas ya. Ada keluhan lain Pak? Saya juga sering kencing dokter. Ini terus menerus atau belum? Harus Pak Hari ini sudah sejak kapan? sudah 1 bulan terakhir dokter. Ada gejala lain yang ingin baik? Saya juga sering merasa haus dokter, terus lapar juga padahal sudah habis makan dokter. Oke, Pak Hari apakah ada penurunan berat badan selama ini? Ada dokter. Ada. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan bagaimana pola hidupnya Pak Hari? Jadi begini dokter. Jadi dokter, hampir setiap hari saya mengonsumsi makanan dan minuman manis di rumah, di kampus. Selain itu saya juga jarang berolahraga, hanya rebahan setiap hari. Baik Bapak Hari, untuk menegakkan diagnosis Bapak, saya perlu melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu cek kadar gula darah ya Bapak, untuk mengetahui kondisi kesehatan dari Pak Hari itu sendiri. Kemudian apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik. Kami untuk hasilnya. Baik, silakan dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu terhadap Bapak Ari, didapatkan hasilnya itu 263 mg per desiliter. Ini sudah melewati batas normal. Jadi berdasarkan dengan keluhan yang sudah diceritakan Bapak Ari sebelumnya dan berdasarkan hasil lab, itu saya mendiagnosis Pak Ari ini mengalami diabetes mellitus tipe 2. Kalau boleh tahu apa itu diabetes mellitus tipe 2 dokter? Diabetes mellitus yaitu suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa dalam darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya, sehingga mengakibatkan insulin tidak dapat diproduksi cukup oleh tubuh atau insulin tidak dapat bekerja baik dalam tubuh. Apa sih perbedaan diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2? Jadi, diabetes mellitus tipe 1 itu disebabkan karena kerusakan sel-sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Dan tipe 1 ini merupakan penyakit yang bersifat genetik dan terapi utamanya yaitu dengan pemberian insulin seumur hidup. Dan tipe 1 ini juga umumnya menyerang pada usia anak-anak. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu disebabkan karena resistensi insulin atau penurunan sekresi insulin yang biasanya disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. DM tipe 2 ini merupakan penyakit yang dapat dicegah. Untuk langkah penanganan awalnya bisa dilakukan dengan modifikasi gaya hidup serta pemberian OHO atau obat hiperglikemia oral ataupun pemberian insulin. DM tipe 2 ini umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun, namun seringkali juga terjadi pada usia muda. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh penurunan produksi insulin dan resistensi insulin pada organ tertentu. Sel beta pankreas yang seharusnya memproduksi insulin itu tidak berfungsi dengan baik. Sementara sel alfa pankreas memproduksi glukagon secara berlebihan yang akan merangsang hati untuk memproduksi gula secara terus-menerus. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah akan tidak terkontrol atau tidak terkendali. Masalah ini tidak hanya terjadi di pankreas, tetapi juga terjadi di organ lain, yaitu hati. Hati memproduksi glukosa yang berlebihan dan otot tidak dapat menyerap glukosa secara efektif. Kemudian, jaringan lemak melepaskan asam lemak bebas yang dapat mengganggu resistensi insulin. Ginjal menyerap glukosa yang seharusnya dibuang dari dalam tubuh, dan usus menyerap kelebihan glukosa yang terjadi di dalam tubuh, sehingga menyebabkan hormon inkreatin itu berkurang. Pengosongan lambung lebih cepat mengakibatkan glukosa lebih cepat masuk ke dalam darah.
Gangguan ini juga terjadi di otak dan sistem imun, yang juga dapat memperburuk sistem regulasi metabolisme di dalam tubuh dan juga merusak sel beta pankreas. Oleh karena itu, diabetes mellitus tipe 2 merupakan gangguan sistem metabolik kompleks karena melibatkan berbagai macam organ dan bukan hanya karena kekurangan insulin. Nah, jadi gejala diabetes mellitus itu ada yang namanya gejala klasik. Nah, gejala klasiknya itu yang pertama ada poliuria atau sering buang air kecil. Pada orang yang mengalami diabetes mellitus, sering buang air kecil, terutama itu pada malam hari, yang disebabkan oleh ginjal yang bekerja lebih keras dan cepat untuk membuang kelebihan gula dalam darah. Yang kedua, ada polidipsia atau sering merasa haus. Pada orang yang mengalami diabetes mellitus sering merasa haus akibat kekurangan cairan yang disebabkan oleh sering buang air kecil. Yang ketiga, polifagia atau disebut sering merasa lapar. Pada orang yang mengalami diabetes mellitus sering merasa lapar meskipun sudah banyak makannya karena tubuhnya tidak dapat menggunakan glukosa secara efisien sehingga memicu rasa lapar yang konstan. Yang keempat, ada yang namanya penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Pada orang yang mengalami diabetes mellitus mengalami penurunan berat badan dikarenakan tubuhnya itu tidak menggunakan glukosa secara efektif sehingga dia membakar lemak dan ototnya untuk digunakan sebagai bahan bakar, dan itu yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan berat badan. Selanjutnya ada pun 4 gejala lainnya, yaitu yang pertama sering merasa lemah dan lelah, yang kedua luka yang sulit sembuh, dan yang ketiga gangguan penglihatan, dan ada pun yang terakhir yaitu sering merasa kesulitan atau mati rasa, dan juga biasa terasa nyeri di tangan dan di kaki atau biasa disebut itu neuropatik diabetes. Nah, selanjutnya bagaimana sih mendiagnosis diabetes mellitus tipe 2? Bisa dilihat pada tabel ini. Oke, yang pertama bisa ditegakkan melalui GDS atau gula darah sewaktu, yang dimana hasilnya nanti itu lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. Tapi disertai dengan gejala klasik seperti poliuria, polifagia, polidipsia, dan juga ada penurunan berat badan yang drastis. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu bisa menggunakan dengan GDP atau gula darah puasa, yang dimana hasilnya itu lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter, tetapi dengan puasa selama 8 jam. Yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu CTOG atau tes toleransi glukosa oral, yaitu 2 jam setelah pendirian atau minum 75 gram glukosa. Nah, hasilnya itu lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. Nah, yang keempat, bisa menggunakan tes HbA1c-nya, yaitu yang dimana hasilnya lebih dari atau sama dengan 6,5%. Hai teman-teman, kalian tahu nggak? Diabetes tipe 2 itu bisa dicegah loh. Gimana caranya? Yuk langsung aja aku kasih tahu. Yang pertama, terapkan pola makan sehat. Kurangi konsumsi gula, makanan dan minuman manis, serta makanan cepat saji. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan makanan tinggi serat. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik teratur. Nggak harus berat kok, cukup dengan jalan santai, lari ringan, atau senam 30 menit sehari udah cukup banget untuk kesehatan tubuh kamu loh. Yang ketiga, pertahankan berat badan ideal. Kelebihan berat badan bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Jadi, yuk jaga pola makan dan tetap aktif biar berat badan tetap stabil. Yang keempat, rutin cek gula darah, terutama kalau kamu punya faktor resiko seperti riwayat keluarga, diabetes, atau obesitas. Yang terakhir, hindari rokok dan alkohol. Kalian tahu tidak bahwa dua kebiasaan ini bisa mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan resiko diabetes. Jadi lebih baik dihindari ya. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi, yuk terapkan pola hidup sehat supaya kita bebas dari diabetes tipe 2. Since the